Oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Ada statement menarik yang dilontarkan langsung oleh Bapak Erick Thohir. Kalau saya lihat jelas dirinya sangat ambisius sekali untuk menatap di ronde keempat ini. Dan ya, kita akan bahas ya bahwa sebenarnya untuk di ronde 4 ya, jelas ini akan berat sekali. Mengapa saya bilang berat? Karena sudah kita ketahui bersama bahwa ronde keempat ini akan dimainkan di negara Arab ya. Nah, ini artinya ya, jelas ini akan merugikan sekali bagi timnas Indonesia. Karena memang di sisi lain ya, kita selalu merasa dirugikan ketika bermain di negara Arab. Tapi seperti tidak masalah. Kita sudah tahu bahwa sebenarnya saat ini ya, Erick Thohir juga sudah memberikan statement akan menambah pemain yang berada di posisi tengah dan juga depan. Nah, statementnya setelah dia menang, ya setelah kita menang saat melawan Cina, beliau mengatakan bahwa untuk saat ini kedalaman di lini belakang itu sudah baik. Kemudian kita harus menambah di lini tengah serta depan. Walaupun saat ini kedalaman skuad sudah matang, dia ingin sekali menambah ya untuk di lini depan agar ketika ya ini untuk jaga-jaga oleh Romeni ini ada kendala entah umulisi kartu atau cedera, sama seperti Emil dan juga Pais memiliki ya pengganti yang sepadan dan juga pengganti yang sama. Nah, ini yang menurut saya statement yang sangat bagus. Kalau kita telisik jelas ya ada beberapa nama dan ini sudah dikaitkan ke timnas Indonesia. Sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman. Khusus untuk hari ini ya, parfum premium ini ya beli satu dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Yang pertama, oke, saya langsung bahas saja. Ada sosok ini ya teman-teman ya, jelas ini akan menjadi tanda tanya besar. Tapi ya kalau kita lihat sosok Emiliano Jonathan ini sepertinya juga semakin dekat sekali dengan Indonesia. Bahkan dirinya ya beberapa waktu lalu keluarganya juga sudah mengunjungi Indonesia dan disitu berbincang-bincang dengan tim diaspora ya yang mengurusi bagian atlet abroad ya, pemain-pemain luar negeri. Nah, ini menjadi sisi dan juga poin positif sebenarnya kalau kita bisa mendapatkan Emiliano Jonathan. Nah, kemudian kita juga ya, ini mungkin ya PSSI juga modesnya. Dan juga kalian juga sudah tahu Mauro Zylstra ya, walaupun dirinya sebenarnya dipersiapkan untuk tim U23, saat ini jelas timnas Indonesia sangat sekali membutuhkan striker yang memiliki naluri tajam seperti Mauro Zylstra. Bahkan dirinya pun untuk musim depan ya bersama klubnya ya FC Volendam ya itu akan berlaga di Eredivisie. Artinya ya dengan perpanjangan kontraknya bersama Volendam kemudian dia akan bermain di Eredivisie, jelas ini akan membuat dirinya ketika debut di Liga Eropa ini akan membuat pengalamannya akan lebih baik nanti, dan itu yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Oke, itu untuk di sisi striker. Kemudian kalau saya lihat untuk di lini tengah jelas ya perburuan itu belum berakhir. Kita masih ingin sekali, bahkan Jairo Ridwal kalau saya lihat ya itu sangat tertarik sekali atau ingin sekali menjadi bagian timnas Indonesia. Tapi ada beberapa proses yang memang mengganjal di situ. Ini bukan masalah dia tidak mau ya, tapi lebih ke dokumen yang belum bisa diselesaikan oleh Jairo. Sehingga memang kalau dari pihak PSSI itu tidak ada sama sekali ya hambatan, tapi dari pihak Jairo dari segi dokumen itu ya persyaratan untuk diajukan ke FIFA itu ada yang kurang, sehingga itu yang harus digali ya atau dicari oleh Jairo. Dan menurut saya ini tidak masalah ya, yang jelas semoga saja dengan statement seperti ini yang dilontarkan langsung oleh Erick Thohir ini menunjukkan bahwa sebenarnya timnas Indonesia jelas memberikan kode ke pemain keturunan lain untuk segera menjadi bagian timnas Indonesia. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi membahas ya, kita harus tahu bahwa sebenarnya untuk saat ini ya kita sedang berjuang di ronde keempat ya, dan ronde keempat ini jelas hanya 2 negara atau 2 tim yang akan lolos di Piala Dunia karena hanya dibagi menjadi 2 grup. Dan
satu masing-masing ya di juara grup ini akan lolos otomatis. Sehingga kalau kita lihat saat ini ya, yang berada di peringkat 3 dan juga 4 di grup A itu ada Uni Emirat Arab dan juga Qatar. Kemudian grup B itu Irak sudah pasti mengunci di peringkat 3 dan juga disusul antara Oman atau Palestina yang akan berlaga di tanggal 10 nanti. Kemudian untuk grup C jelas ya, itu ada Indonesia ya, dan juga antara Arab Saudi dan juga Australia, karena Australia dan juga Arab Saudi ini juga akan mati-matian ya melihat siapa yang kira-kira lolos ya, karena memang jika Arab Saudi nanti menang jelas Australia ini akan menemani Indonesia di ronde keempat. Nah itu teman-teman, jadi ya otomatis kita akan dihadapkan dengan beberapa negara kuat di situ, terutama di negara Arab. Ada Qatar, kemungkinan kita bisa ketemu Uni Emirat Arab, apalagi Irak atau Palestina juga jelas ya, kita bisa ketemu negara-negara tersebut. Itu bukan negara sembarangan ya atau sepele, karena memang mereka memiliki materi pemain yang menurut saya juga sama. Apalagi Irak saat ini banyak pemain yang sudah berlaga di Jerman, kemudian ada beberapa di Liga 2 Inggris, ada juga di Belanda ya, dan juga beberapa negara Eropa di sana. Artinya kita juga tidak bisa menganggap atau memandang remeh tim Irak. Ditambah lagi dari segi track record ya, pertemuan kita juga selalu mendapatkan hasil negatif. Nah ini artinya ya, kalau dari sini jelas ya, kita sangat membutuhkan sekali para pemain keturunan ini untuk segera bergabung sesuai dengan statement Bapak Erick Thohir. Oke, kemudian ada informasi lagi bahwa sebenarnya untuk undian ya, undian di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat ini akan dilakukan di tanggal 11 Juli. Nah, artinya kita masih memiliki waktu 1 bulan lagi. Jadi apakah dari kualifikasi kemudian nanti jadwal yang sudah ditentukan ya, itu sudah ya di depan mata jelas ya, perburuan itu harus semakin dipercepat. Jadi ketika sekarang ini ada waktu, semoga saja PSSI ya, kemudian Diaspora, Kemenpora dan juga pemain yang bersangkutan ini segera selesai mengurus dan memproses dokumen-dokumen tersebut. Karena jika tidak, jelas ya, kita kalau saat ini saya lihat ya, peluangnya itu sangat besar untuk masuk di Piala Dunia. Ya saya jujur-jujuran saja ya, ini peluang kita itu sangat besar. Jadi kalau sudah melangkah sejauh ini, ya menurut saya ini sangat jauh sekali ya kita melangkah. Harus serius, ya harus serius. Karena kita selangkah lagi lah. Ibaratnya kalau kemarin kita gagal ya di Olimpiade Paris, ya kurang lebih pertandingan seperti itu. Kita tinggal selangkah lagi untuk melawan negara-negara seperti Emirat Arab, Qatar, Irak, yang dari segi market value saja ya, kita masih menang ya. Dan juga jam terbang pemain yang ada di luar negeri kita juga masih menang. Artinya dari segi kualitas sebenarnya kita ya bisa unggul, tinggal bagaimana chemistry, komunikasi, kemudian strategi, apakah jalan atau tidak. Nah itu poin penting yang harus kita perhatikan. Nah bagaimana menurut kalian teman-teman, apakah kita masih perlu untuk menambah pemain keturunan untuk ronde keempat nanti, terkhusus di lini tengah dan juga striker? Silahkan nanti kalian tulis di kolom komentar.